Bapak Gipa dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah Hindu dan Buddha di Nusantara. Masa prasejarah di Nusantara ini, yang pertama itu adalah fosil manusia purba. Fosil-fosil seperti Homo spanies yang ditemukan di Jawa dan Sumatera. Yang kedua itu adalah saya akan menjelaskan alat-alat batu. Alat-alat batu seperti kapak, pisau, dan panah yang digunakan oleh manusia purba. Masa kolonial di Nusantara itu yang pertama itu adalah bangunan-bangunan kolonial. Bangunan-bangunan kolonial ini seperti Gedung Sate dan Gedung Kesenian Jakarta yang merupakan peninggalan kolonial Belanda di Nusantara. Yang kedua itu adalah monumen-monumen seperti Monumen Nasional dan Monumen Proklamasi yang merupakan peninggalan sejarah perjuang kemerdekaan di Indonesia. Yang ketiga itu adalah dokumen-dokumen sejarah. Dokumen-dokumen sejarah ini seperti Piagam Jakarta dan Republik Indonesia yang merupakan peninggalan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peninggalan sejarah Buddha di Nusantara ini sangat kaya dan beragam, mencakup baik benda maupun fisik, merupakan nilai-nilai budaya non-fiksi. Peninggalan fiksi ini yang pertama itu adalah Candi Borobudur, Candi Pramana, Candi Mendut, dan Candi Sambabisari adalah beberapa contoh candi Hindu dan Buddha yang terkenal di Indonesia. Candi-candi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol kejayaan masa lalu dan saksi bisu dari kebudayaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Jadi, yang kedua itu adalah arca dan patung. Arca-arca dewa-dewi Hindu dan patung-patung Buddha dapat ditemukan di berbagai situs di Indonesia, seperti di Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Titik arca-arca dan patung ini menggambarkan dewa-dewi dan tokoh-tokoh agama dalam bentuk yang indah dan detail. Yang ketiga itu adalah prasasti. Prasasti ini kuno seperti prasasti Ciarutun dan prasasti Talang Tua memberikan informasi penting tentang sejarah dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Prasasti ini seringkali ditemukan di situs-situs arkeologi dan menjadi sumber utama untuk mempelajari sejarah Indonesia pada masa Hindu Buddha. Peninggalan non-fiksi ini yang pertama itu adalah nilai kebudayaan. Peninggalan sejarah Hindu dan Buddha ini di Nusantara juga mencakup nilai-nilai budaya yang masih hidup hingga saat ini. Nilai-nilai seperti toleransi, keharmonisan, dan kesetaraan yang diajarkan dalam agama Hindu dan Buddha masih menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia. Yang kedua itu adalah tradisi dan upacara. Tradisi dan upacara ini keagamaan Hindu dan Buddha masih dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Titik upacara seperti Galungan Nyepi dan Baisak menjadi bagian penting dari budaya Indonesia dan mencerminkan keberagaman agama dan Buddha di Nusantara. Yang kesimpulan itu teman-teman, peninggalan sejarah Hindu Buddha di Nusantara merupakan barisan budaya yang sangat berharga dan mencakup baik peninggalan fiksi maupun non-fiksi. Peninggalan ini tidak hanya menggambarkan kejayaan masa lalu, tetapi juga masih hidup sehingga saat ini dan menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia ini. Oleh karena itu, penting untuk melestarikan dan menghargai peninggalan ini sebagai bagian dari identitas budaya.
Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Pull your panties down from